Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesya Fitri. Saya dari Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari jurnal yang saya ketahui, yaitu Agama dalam Stratifikasi Sosial. Indonesia merupakan negara dengan 6 keyakinan dalam memeluk agama, yakni berupa agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia berhak untuk memilih agamanya masing-masing tanpa ada paksaan yang berpihak. Dan Indonesia negara demokratis yang mayoritas memeluk agama Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun prinsip-prinsip yang ada pada Islam berpengaruh pada kebijakan politik. Hari-hari besar agama Indonesia pun cukup beragam, dari hari besar agama Islam seperti Idul Fitri, Kristen. Hari besarnya itu Natal, Katolik, Natal juga, dan Hindu, Nyepi, Buddha, Waisak, dan Konghucu Tahun Baru Imlek. Sebelum itu, perlu kita ketahui makna atau arti dari agama. Agama adalah cara hidup berperilaku untuk mengatur keimanan, kepercayaan, kebaktian, kewajiban, dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia wajib untuk memiliki keyakinan atau agama, karena dengan agama dapat membantu manusia sebagai pedoman hidup, baik secara individu maupun kelompok, sebagai pedoman bagi manusia untuk mengungkapkan rasa syukur dan damai, sebagai bentuk memberikan identitas sebagai umat dari suatu agama. Stratifikasi sosial merupakan suatu bentuk strata yang tinggi yang memiliki kedudukan serta kekuasaan yang luhur atau tinggi, di mana terdapatnya suatu pengelompokan kelas dan lapisan masyarakat dari yang rendah hingga yang tertinggi. Agama dalam stratifikasi sosial adalah dua unsur yang berbeda, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Agama didefinisikan sebagai keyakinan atau kepercayaan, sedangkan stratifikasi sosial menyangkut kepada strata tinggi yang memiliki kedudukan. Contoh dari stratifikasi sosial dalam Islam, jika mengulik pada zaman dahulu yakni zaman Nabi, masyarakat masih menggunakan sistem kerja kasar, paksa, dan berat. Tidak seperti kasta sudra yang ada di agama Hindu. Pekerja pada masa itu hanya diperlakukan seperti budak. Namun apakah agama Islam menganut stratifikasi sosial? Jika mengulik lebih dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia di hadapanku sama dan yang membedakan hanyalah ketakwaan saja. Selain itu, Islam tidak pernah membedakan si miskin dan si kaya. Namun pada dasarnya, umat Islam stratifikasi sosial tetap ada demi keteraturan suatu wilayah. Maka dapat dilakukan bahwa stratifikasi sosial dalam agama merupakan hal yang wajar dan normal, karena setiap agama memiliki dalam ketakwaan dan kedudukan. Hubungan agama dengan pekerja sosial, yaitu pekerja sosial yang bekerja dengan kelompok adalah individu yang bertanggung jawab untuk membantu kelompok atau organisasi mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pekerja sosial dengan kelompok bertugas mengelola kelompok tersebut, serta memberikan bimbingan dan dukungan kepada anggota kelompok. Pekerja sosial dengan kelompok dapat bekerja dengan berbagai macam kelompok, seperti keluarga, organisasi komunitas, sekolah, atau lembaga pendidikan lainnya. Mereka dapat membantu kelompok tersebut dengan mengembangkan dan mengelola program yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu kelompok tersebut mencapai tujuan, atau membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pekerja sosial dengan kelompok
juga dapat bekerja dengan kelompok rekreasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menikmati hidup. Pekerja sosial dengan kelompok dapat membantu mengelola dan mengelola kelompok rekreasi tersebut dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada anggota kelompok serta memastikan bahwa kegiatan rekreasi tersebut aman dan menyenangkan bagi semua anggota kelompoknya. Pekerja sosial dengan kelompok harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, keterampilan interpersonal yang baik, dan keterampilan pemecahan masalah yang baik untuk dapat bekerja dengan efektif dengan kelompoknya. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang masalah sosial yang dihadapi oleh kelompok tersebut, serta tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Untuk bekerja dengan kelompok, pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dengan anggota kelompok dan memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh setiap anggotanya. Mereka juga harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi semua anggota kelompok untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka. Pekerja sosial dengan kelompok harus mampu memfasilitasi diskusi dan kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok, serta membantu kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan cara pekerja sosial ini, maka dia akan mendapatkan stratifikasi rendah dan stratifikasi ke atas. Mereka juga harus mengevaluasi keberhasilan kelompok dan membuat rencana tindak lanjut jika diperlukan. Kemampuan pekerja sosial dengan kelompok untuk bekerja dengan efektif sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk menjalin hubungan yang positif dan terbuka dengan anggota kelompok-kelompoknya, serta memahami dan menghargai perspektif yang beragam dari anggota kelompok. Pekerja sosial dengan kelompok harus mampu bekerja secara profesional dan memperlakukan semua anggota kelompok dengan hormat dan tidak diskriminatif. Selain kemampuan tersebut, pekerja sosial dengan kelompok juga harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi kelompok. Potensi konflik yang mungkin terjadi di dalam kelompok, mereka harus mencari solusi yang tepat untuk masalah yang muncul, dan juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola situasi yang tidak menyenangkan dengan cara yang profesional. Pekerja sosial dengan kelompok harus memiliki kemampuan untuk mengelola dokumen dan rekod kelompok dengan baik. Mereka harus mampu mencatat kegiatan kelompok, menyimpan dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa kelompok memiliki akses ke rekod yang diperlukan. Untuk dapat bekerja dengan kelompok efektif, pekerja sosial dengan kelompok juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Mereka harus bekerja sama dengan rekan-rekan pekerja sosial lainnya, serta dengan individu lain yang terlibat dalam program tersebut. Mereka harus mampu mencatat kegiatan kelompok dengan baik, menyimpan dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa kelompok memiliki akses ke rekod yang diperlukan. Untuk dapat bekerja dengan kelompok yang efektif, pekerja sosial dengan kelompok juga harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Mereka harus bekerja sama dengan rekan-rekan pekerja sosial lainnya, serta dengan kegiatan individu lain yang terlibat dalam program atau kegiatan yang sedang dijalankan. Kemampuan pekerja sosial dengan kelompok untuk bekerja dalam tim sangat penting, terutama jika mereka bekerja dalam organisasi yang lebih besar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan dari jurnal yang di atas tadi. Saya mengundurkan diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.